Selamat datang kembali di mata kuliah Tabletop Game Design ya. Jadi pertemuan di week kelima ini kita adakan secara sinkronus dan materi yang akan saya bawakan adalah tentang designing board game. Oke. Jadi designing board game atau proses membuat gameplay dari board game yang kita rencanakan itu sifatnya adalah iteratif ya. Artinya ini proses yang berkelanjutan, berulang-ulang ya. Tidak terhitung jumlah berapa kali kita harus melakukan playtesting ya. Proses ini akan dilakukan perulangan hingga sampai pada tahap final atau tahap yang menurut pemain, menurut desainer itu sudah dikatakan tahap yang terbaik ya, tahap yang final dan tidak ada kekurangan. Nah, kita lihat ya, jadi proses designing board game, membuat gameplay dari board game yang kita rencanakan itu dimulai dari tahap desain. Di materi hari ini kita akan banyak membahas tentang ini, metodenya tepatnya, metode desainnya. Kemudian setelah kita rancang, maka kita implementnya dalam bentuk apa? Dalam bentuk print and play atau sesuatu yang cepat dan murah. Ya, tidak perlu terlalu fokus pada desain akhir, desain mutakhir, estetika terbaik, tidak perlu dengan dengan desain grafis yang terbaik. Yang penting di sini tujuan kita adalah mengetes ya, mengetes desain yang kita sudah rancang. Oke, jadi dengan cepat dan murah. Kemudian kita lakukan playtest dari hasil implementasi, kita lakukan testing entah sesama desainer atau dengan bantuan orang lain ya. Dari hasil testing dilakukan evaluasi. Evaluasinya meliputi banyak hal, apakah permainannya menarik, apakah sesuai dengan rancangan yang kita inginkan ya, dengan tujuan yang kita inginkan. Kemudian apakah balance ya gamenya, game yang kalau Anda baca di boardgamegeek.com, game-game yang skornya di bawah 7 itu biasanya ada sesuatu yang tidak disukai gitu ya. Artinya bisa jadi gamenya tidak menarik, tidak balance, dan seterusnya. Oke, jika dirasakan oleh game designer bahwa gamenya ini perlu sesuatu untuk diubah, maka kembali lagi ke tahap desain. Ya, bisa jadi ini mengganti mekanik, mengubah mekanik ya, menambah mekanik baru, dan atau menghapus mekanik secara komplit, kemudian dilakukan implementasi, playtest lagi, evaluate, dan ini dilakukan secara iteratif hingga suatu saat nanti dikatakan final baru selesai ya. Proses ini dikatakan selesai. Di end ini maksudnya adalah kita pindah ke proses yang lain, yakni produksi board game, di mana itu ada materinya nanti di setelah UTS. Oke, itu gambaran umum yang akan saya ceritakan ya hari ini, tapi saya sekarang fokus di desainnya dulu. Oke, nah untuk mendesain permainan tabletop atau board game, kita punya banyak teknik atau banyak metode ya. Ada top down, bottom up, based on mechanic, MDA Age Framework, dan menggunakan ide dari intellectual property. Oke, kita lihat dulu yang pertama, yakni top down. Oke, top down seperti Anda lihat di diagram ini, bahwa tabletop itu bisa dilihat dari 3 aspek ya, dari tema, dari mekanik, dan dari dinamiknya. Tema, mekanik, dinamik ini saling berhubungan ya, saling terkait gitu kan. Nah, top down approach maksudnya adalah kita berangkat dari temanya dulu, tema besarnya, lalu di boil down atau digeneralisasikan atau dikhususkan ke aspek-aspek yang lebih kecil ya. Dari tema kita telurkan mekanik, dari mekanik kita telurkan dinamiknya. Ini top down approach. Oke. Nah, tema itu apa ya? Tema itu adalah sesuatu yang mengikat gameplaynya secara keseluruhan ya. Bisa dikatakan tema juga besok merupakan background story, sesuatu yang memotivasi pemain untuk memainkan game ini. Jadi memberikan narasi, memberikan kontekstual kepada pemain, di mana pemain merasa termotivasi untuk menyelesaikan objektif dalam gamenya. Oke, sehingga tema yang baik itu membuat pemain understand, memahami
apa hubungan komponen-komponen yang ada di game, kenapa kok ada mekanik ini, dan bagaimana mereka bisa beraksi di dalam game tersebut. Oke. Seperti contohnya di game Sheriff Nottingham, saya lupa judulnya ya, nanti saya cek ya. Sheriff Nottingham di mana pemain eh, salah satu pemain berperan sebagai sheriff dan pemain lain berperan sebagai anak buahnya Robin Hood yang bertujuan untuk menyelundupkan barang-barang yang terlarang, ilegal, kayak senjata begitu ya, masuk ke dalam kota Nottingham. Nah, tugasnya si sheriff ini untuk apa namanya, memeriksa gitu ya, mencurigai gitu kan, eh, mana yang benar-benar bersalah membawa benda terlarang dan mana yang enggak gitu ya. Dan ini benar-benar kelihatan sekali bahwa mekanik yang ada di dalam game ini serta komponennya itu beneran nyambung dengan timnya. Jadi kita seorang sheriff benar-benar terasa dia seperti sheriff ya, karena berbagai macam mekanik yang mendukungnya. Demikian juga seorang eh, pemain yang lain yang berperan sebagai anak buah Robin Hood-nya itu benar-benar kerasa deg-degan ketika berusaha menyelundupkan gitu ya, menyelundupkan barang-barang terlarang. Oke, jadi dengan kata lain tema yang baik itu pasti eh, lebih menarik ya daripada game-game yang sifatnya abstrak. Oke, game abstrak itu game yang nggak punya tema. Saya pernah singgung ular tangga, ludo, ya itu nggak ada temanya. Oke, namanya game abstrak. Dan tema yang bagus itu ada game yang memiliki tema yang bagus, maksud saya itu kelihatan dari pemilihan mekanik dan komponen-komponennya itu beneran nyambung, berelasi sangat kuat dengan temanya. Oke, gitu ya. Nah, memulai dengan tema ya, di mana kita bisa mencari ide ya, ide tema-tema yang apa, yang bisa kita pakai. Ya, idenya bisa di kejadian di sekeliling kita. Misalkan Anda pengen bikin board game tentang pandemi atau COVID-19 atau work from home ya. Jadi game yang tentang gameplay seseorang menyelesaikan tugas-tugas tapi dari rumah dengan gangguan-gangguan, distraksi-distraksi dan batasan-batasan. Nah, seperti itu bisa diangkat sebagai tema. Tema juga bisa uh, muncul gara-gara kita bermain banyak game. Ya, misalkan Anda bermain banyak game digital atau game smartphone, game mobile game maksud saya, dan Anda mungkin kepikiran untuk mengangkat tema yang ada di game itu untuk dijadikan apa namanya versi tabletopnya. Misalkan Anda suka main game Among Us, begitu kan? Dan Anda kepikiran untuk mengangkat ini ke versi apa namanya versi tabletop ya, di mana pemainnya menyelidiki siapa yang ini ya, siapa traitornya gitu ya, mencari tahu siapa yang menyabotase pesawat tersebut, begitu teman-teman ya. Tema juga bisa Anda dapatkan berdasarkan brainstorming, melalui brainstorming dengan orang lain. Oke. Kemudian teman-teman setelah kita tahu, kita sepakat gitu ya, tema yang akan kita pakai apa, maka kita harus menentukan yang nomor 2, decide player rules on the game. Ini penting ya. Jadi memutuskan pemain ini perannya apa, gitu ya. Kalau Anda temanya tentang pandemi, oke, pemain berperan sebagai apa? Apakah pemain berperan sebagai saintis yang berusaha mencari vaksin, menemukan vaksin, atau bisa juga pemain berperan yang lebih mikro ya. Pemain berperan sebagai virusnya sendiri, gitu ya, virusnya sendiri. Yang tujuan globalnya adalah untuk menjangkit sebanyak mungkin manusia, gitu ya. Atau yang lain gitu ya. Jadi kita harus tahu pemain itu perannya apa dan harus nyambung dengan tema. Setelah Anda tahu perannya apa, actionnya apa, pemain bisa ngapain dengan perannya dia. Saintis bisa meneliti meneliti uh, untuk menemukan vaksin gitu ya, meneliti menemukan vaksin. Demikian juga kalau perannya sebagai virusnya sendiri, maka bisa bermutasi gitu ya. Actionnya bisa melakukan sesuatu agar dirinya bermutasi sehingga susah untuk dicarikan antidotnya, dibuatkan vaksinnya.
Oke, kemudian setelah Anda tahu rules-nya apa, Anda tahu action-nya ngapain, tentukan goal-nya atau game over conditions. Oke, tujuannya apa? Gitu ya. Apakah permainan ini cooperations atau kompetitif ya, satu lawan lain atau bekerja sama ya. Tujuan akhirnya apa serta game over kalau apa. Oke, kalau pandemi tadi, kembali lagi ke contoh yang pandemi, tujuan akhirnya adalah kalau dari si saintis menemukan vaksin dan memunahkan, menghilangkan virus dari permukaan bumi. Oke, kalau tujuannya si virus tentu saja kebalikan ya, menjangkit seluruh populasi di bumi. Oke, itu ya. Terutama yang nomor 3 ya, what action player can do, yang ini saya lupa bahas ya. Di sini kalian akan uh, menggunakan berbagai macam mekanik, dan di sini kalian harus tahu mekanik-mekaniknya. Oke, jadi kalian harus punya pengalaman, mengerti mekanik-mekanik yang ada di dalam permainan tabletop. Oke, saya akan buatkan video terpisah tentang mekanik-mekanik yang kita sudah pelajari di game week 1 dan game week 2. Oke. Kemudian saya lanjutnya, teman-teman. Nah, brainstorming itu apa? Brainstorming ini adalah suatu cara untuk mengenerate ide atau topik ya, dengan berbagai macam teknik juga. Oke. Jadi Anda bisa menggunakan random input. Jadi buka kamus, ngerandom satu topik, satu kata, kemudian dicari hubungan-hubungan relasi dengan kata tersebut ya, koneksi dengan kata tersebut. Contoh ya, saya random ketemu monyet gitu ya, katanya monyet. Nah, apa sih yang berhubungan dengan monyet? Pohon, kemudian lincah, banana ya, kemudian coklat warna kulitnya, dan seperti manusia, human like. Nah, seperti itu. Nah, kemudian dari kata-kata tersebut kita bisa bikin mind map ya, mind map untuk membuat sambungan-sambungannya. Oke, selain menggunakan mind map atau random input, kita juga pick up a picture. Jadi Google cari gambar random begitu ya, kemudian kita jadikan tema, juga memungkinkan, atau take an item, artinya kita ambil item di tempat di sekitar kita, kita angkat menjadi tema ya. Ini salah satu teknik brainstorming. Misalkan ya teman-teman, ini saya kasih contoh metode top down approach ya, dari penggunaan tema dulu ya. Tema yang kita pilih, misalkan kita sepakati kita memilih tema zombie. Oke, zombie. Nah, kemudian setelah Anda tahu temanya adalah zombie, kedua adalah pemain berperan sebagai siapa. Oke, pemain berperan sebagai zombie, satu orang jadi zombie misalkan, dan pemain lainnya sebagai manusia. Oke, dengan goal yang berbeda. Oke, kemudian actionnya apa? Ya, actionnya kita pemain bisa lari, bisa sembunyi, bisa menyerang, bisa melakukan crafting. Ya, ini action-action yang kita nggak tahu nanti mau pakai mekanik apa. Yang penting ditulis dulu gitu ya. Run, attack, hide, craft, nanti implementasinya pakai mekanik apa, itu nanti belakangan. Tujuannya tergantung. Kalau kalian berperan sebagai human, maka tujuannya adalah survive atau mencapai poin tertentu. Kalau berperan sebagai zombie, maka tujuannya adalah eliminations. Ya, goalnya adalah menghancurkan pemain lain. Setelah Anda tahu actionnya, run, attack, hide, dan craft, dan kita mulai memikirkan, nah ini tahap yang susah, teman-teman ya. Jadi kita mulai memikirkan mekanik apa yang cocok dengan tema ini, yang bisa nyambung dengan kata action run and hide. Oke, ini cuma contoh ya. Jadi Anda bisa replace dengan mekanik lain yang dikiranya lebih cocok masuk ke timnya. Run and hide itu artinya kita lari sembunyi dari zombie. Possible mekaniknya adalah dice rolling untuk menentukan kecepatan lari kita. Oke. Kemudian pergerakan dari dikejar zombinya, kita bergerak ke arah mana, itu bisa menggunakan mekanik point to point movement ya. Dan pemain berpindah dari titik A ke titik B dan seterusnya.
atau area movement. Pemain berpindah dari area satu ke area yang lain. Kemudian action attack ini artinya si pemain bisa attack zombie. Demikian juga si zombie bisa attack pemain gitu kan. Mekaniknya bisa jadi dash rolling, kita ngocok dadu attack. Kalau muncul dadu attack yang baik, maka kita bisa mengeluarkan point damage kepada zombinya. Atau bisa menggunakan hand management, ya artinya attack-nya nggak pakai dadu nih, tapi pakai kartu. Jadi ada kartu-kartu yang bisa digunakan untuk melawan si zombie. Oke. Dan bisa juga menggunakan mekanik yang namanya deck building, ya. Deck building itu juga mekanik kartu, di mana kartu kita pada kondisi awal itu sama semua pemain, tapi kita bisa membeli atau memasukkan kartu-kartu baru yang lebih hebat di deck kita, sehingga deck kita semakin lama semakin kuat, gitu ya. Kemudian crafting itu artinya pemain bisa menciptakan item baru, weapon baru, sesuatu yang baru dengan mengkombinasikan berbagai item yang sudah kita miliki sebelumnya. Ya, kita mekaniknya bisa deck building, hand management, tile placement. Ya, tile placement itu meletakkan kartu cardboard ke papan yang kita miliki. Kalau kita sudah memasang lengkap begitu kan, misalkan untuk crafting weapon butuh kayu, batu, dan apa gitu ya, dan api begitu ya. Maka kalau kita meletakkan 3 item ini, kartu ini di board kita, maka craftingnya sukses, kita bisa mendapatkan weaponnya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, contoh yang lain ya, tadi contoh tentang zombie. Contoh yang lain dengan pendekatan mind map ya. Anggaplah saya punya tema zoo, kebun binatang nih. Lalu dengan mind mapping kita bisa merancang koneksi dengan kata-kata lain. Bisa ke animal, bisa ke manager, bisa ke vet, exhibit, ke zookeeper, dan seterusnya. Dan ini diteruskan sehingga muncul rangkaian keyword-keyword, istilah-istilah yang saling berhubungan ya, saling berhubungan dengan tema zoo kita. Oke. Harap dilihat keyword-keyword ini ya, harap dilihat keyword-keyword, bahkan ada yang bukan ini ya, bukan kata benda, bisa jadi kata kerja kayak memberi makan, melatih, dan seterusnya. Kemudian setelah kita tahu temanya zoo, yang kedua adalah kita tentukan player menjadi apa, berperan sebagai apa. Apakah player berperan sebagai zookeeper, ataukah player jadi animalnya, ataukah player jadi yang lain, pengunjung misalkan, pengunjung dan seterusnya. Oke, misalkan dicontohkan di sini saya akan berperan sebagai zookeeper, penjaga kebun binatang. Kemudian untuk menciptakan apa yang bisa dilakukan pemain, apa yang bisa dilakukan oleh pemain selama permainan, ya, maka kita bisa kembali lihat di mind map. Ya, di zookeeper ini pemain bisa ngapain sih, gitu ya. Bisa nggak ya, kita lihat job desk-nya seperti itu. Pemain bisa sebagai zookeeper, pemain bisa ngapain. Nah, ini saya kasih contoh. Kita bikin kalimat lengkapnya. Zookeeper memberi makan binatang sesuai dengan jenisnya ya. Binatang karnivora dikasih daging, binatang herbivora dikasih tumbuhan. Zookeeper breed endangered animal, membantu proses kelahiran atau menetaskan animal baru. Kemudian mendesain habitat untuk animal tertentu. Animal needs must be fulfilled, tugasnya zookeeper memberi makan. Dan tugasnya zookeeper juga menyembuhkan animal yang sakit. Zookeeper juga mentraining animal ya, supaya dia smart, lebih cerdas, lebih pintar, bisa melakukan trik. Ini bisa diterjemahkan lanjut menjadi gameplay. Oke. Berangkatnya tadi sekali lagi dari mind map, cari kata-katanya, kemudian Anda bisa terjemahkan menjadi gameplay. Nah, dari sini, dari gameplay tersebut, yang Anda lakukan saja adalah mencari mekanik yang pas, ya. Kemudian di sini teman-teman Anda mesti tahu berbagai macam mekanik. Untuk mencari-cari mekanik yang ada, Anda bisa gunakan boardgamegeek.com, untuk menemukan mekanik yang pas. Kuncinya di sini adalah selalu mulai dengan single mekanik gitu ya. Single mekanik, kemudian Anda bisa lakukan playtest singkat atau pendek.
Contoh ya, zookeeper memberi makan binatang sesuai dengan jenisnya. Oke, possible mekaniknya ini bisa jadi berubah tergantung pemikiran Anda. Saya memilih worker placement and then pick up and deliver, atau saya juga bisa memilih cart drafting. Oke, worker placement itu adalah mekanik di mana kita punya sekumpulan zookeeper dalam bentuk meeple, gitu kan? Dan zookeeper ini bisa kita assign ke lokasi-lokasi yang ada di board. Ada lokasi pasar di mana kita bisa membeli makanan. Ada lokasi di kandang hewan kita di mana kita bisa memberi makan, memberi minum hewan, menyembuhkan. Ada juga lokasi di vet ya, di mana kita bisa mengobati atau membeli obat untuk hewan kita. Jadi kita mempekerjakan zookeeper kita dengan metode worker placement untuk memperoleh resource yang kita inginkan. Oke. Kemudian ada dicampur dengan pick up and deliver ya. Misalkan nih si animalnya nih kelaparan, karnivora, dia butuh dikasih makan 3 daging. Maka kita harus mempick up daging di pasar, lalu mendeliver, mengirimkan dengan meeple kita taruh daging-daging tersebut di binatang, kandang binatangnya. Ya, jadi kita take dari suatu tempat, kemudian kita deliver, kita bawa, kita antar ke tempat yang lain. Itu namanya mekanik pick up and deliver. Oke, seperti itu teman-teman. Atau saya juga bisa menggunakan card drafting, walaupun sebenarnya agak kurang masuk ke temanya, tapi bisa juga. Jadi card drafting di sini kita punya sekumpulan kartu, kemudian kita pick kartunya yang kita inginkan, kemudian kita berikan kartu-kartu itu ke teman yang di sebelah, dan itu dilakukan secara putaran penuh hingga kartu-kartunya sudah tidak ada yang bisa di drafting lagi, dan kita punya satu set kartu yang lengkap ya, berisi action yang kita inginkan. Ada beri makan animal, treating, ada kartu makanan juga, dan seterusnya. Oke. Nah, setelah Anda tahu mekanik-mekaniknya, nah kira-kira dari mekanik-mekanik tersebut kira-kira menghasilkan dynamic apa? Oke. Saya buatkan video terpisah juga yang menjelaskan tentang dynamic. Oke. Ada territorial acquisition, prediction, spatial reasoning, survival, destruction, building, collection, chasing or evading, trading, and race to the end. Oke. Jadi ada macam-macam dynamic, saya jelaskan di video yang terpisah. Nah, saya kasih contoh balik yang tadi, based on those mechanic, try to choose suitable dynamic ya. Misalkan contohnya mekaniknya ini adalah worker placement and pick up and deliver. Oke. Contohnya di sini zookeeper memberi makan binatang sesuai dengan makanannya. Nah, possible dynamicnya ini hanya satu contoh ya, teman-teman ya. Race to the end ya. Race to the end itu adalah dynamic di mana pemain cepet-cepetan menuju suatu posisi tertentu gitu ya, cepat-cepatan menuju garis akhir. Seperti saya katakan di awal dulu ya, bahwa race to the end ini nggak melulu harus game balapan ya, bisa juga sesuatu yang abstrak yang lainnya. Player tendency to seize the best food as fast possible, karena mungkin di sini makanan yang ada di pasar itu terbatas, berarti harus cepat-cepatan rebutan makanan terbaik gitu ya. Jadi slow player only get living. Jadi pemain yang telat ya itu pasti dapat sisa-sisa, dan pada akhirnya binatangnya nggak bisa happy, nggak bisa sehat. Oke. Player receive high victory point based on animal condition. Oke, sekarang kita lihat metode desain yang menggunakan bottom up approach ya. Apa itu bottom up approach? Jadi sama ya, kita masih lihat theme mekanik dynamic. Bottom up approach merupakan metode game design yang melihat dari dynamicnya dulu. Oke. Lihat dari dynamic, kemudian naik ke mekanik, kemudian baru tentukan tema. Oke. Dynamic ini sendiri adalah sesuatu yang dihasilkan dari mekanik sebetulnya ya. Jadi kumpulan mekanik-mekanik itu menghasilkan kecenderungan permainan menjadi ke arah mana. Apakah permainan menjadi bentuknya survival, atau permainan menjadi kejar-kejaran gitu ya. Jadi ada tendensi arah permainan gitu ya. Nah,
Dynamic ini biasanya sangat dirasakan oleh pemain ketika bermain ya. Ketika memainkan board game yang sifatnya survival, maka biasanya ada tendensi pemain itu saling membutuhkan, saling bekerja sama agar mereka survive, gitu ya. Jadi ini dynamic adalah tendensi permainan ke arah tertentu dan ini dibagi menjadi beberapa dynamic. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang bottom up approach, saya akan menjelaskan dulu masing-masing dynamic. Ini file penjelasan tentang dynamic yang saya sudah upload di ULS, nanti tolong dicek. Oke. Nah, ada beberapa dynamic ya. Pertama adalah territorial acquisitions ya. Jadi dynamic ini tendensinya adalah para pemain itu berusaha menguasai area atau wilayah sebanyak mungkin ya. Jadi dia pemain akan berusaha menjaga areanya dan berusaha merebut area orang lain agar mendapatkan benefit ya, mendapatkan victory point atau mendapatkan uang dan sebagainya. Oke, seperti contoh game Blood Rage di mana kita mendapatkan victory point kalau kita menguasai desa gitu ya. Tapi kita harus battle dulu dengan pemain lain. Oke. Kemudian di Small World juga sama ya, kita menguasai area sebanyak mungkin untuk dapetin gold setiap area yang ada dan tidak jarang kita bergesekan dengan pemain lain dan kita melakukan battle juga dengan pemain lain, merebut wilayah pemain lain juga. Oke, jadi territorial acquisitions itu adalah dynamic yang pertama. Yang kedua adalah prediction. Oke, pada game model-model prediction ini pemain membuat prediksi yang paling akurat dan sesuai tentang hasil akhir dari game. Dan kita biasanya memasang taruhan, memasang prediksi tentang kondisi akhir. Pemain yang paling tepat dan akurat akan mendapatkan benefit yang besar, teman-teman. Ya. Nah, contoh gamenya apa? Ya, semua gambling game itu dynamicnya prediction, teman-teman. Dan untuk board gamenya ada satu namanya Camel Up. Ada banyak ya, tapi saya sebutkan satu aja. Camel Up, di mana kita memprediksi memasang taruhan unta mana. Ini kan balapan unta nih ya. Unta mana yang bakal menang. Ya, tentu saja kita bisa melakukan trik-trik curang atau menggagalkan unta-unta yang tidak kita pasang sebagai pemenang agar gagal menang. Seperti itu, teman-teman. Ya. Spatial reasoning adalah dynamic yang biasanya dijumpai di game puzzle, di mana kita memikirkan hasil akhir, tapi kita hanya dilihatkan bagian-bagian tertentu saja. Oke, jadi pemain harus berpikir secara menyeluruh. Oke, nah seperti pada Tetris ya, kalau Anda main Tetris, Anda harus membentuk balok penuh, full width ya, lebar penuh, sepanjang lebarnya supaya menghilangkan balok tersebut. Nah, di sini kita butuh spatial reasoning. Kira-kira cocoknya diisi lubangnya diisi balok yang mana begitu ya. Itu spatial reasoning, teman-teman. Oke, untuk dynamic ini pemain harus memikirkan gambaran besar dan menyeluruh. Contoh gamenya adalah Brick Party, seperti yang pernah saya singgung sebelumnya. Main Lego dan ada dua role, satu builder dan satu arsitek. Arsitek akan memberitahu bangunannya seperti apa, builder yang memasang bangunannya, dan arsitek hanya punya blueprint ya, shadow-nya aja. Jadi bangunannya dalam bentuk siluet ya, dalam bentuk siluet dan harus mikir ya ini kira-kira diisi balok yang mana ya, seperti itu. Blokus juga sama, ini kayak mirip apa ya, advance-nya Tetris ya. Jadi pengembangan Tetris seperti itu. Jadi saling memasang balok-balok yang jenisnya mirip kayak Tetris dan berusaha untuk mendapatkan victory point dan dengan rule tidak boleh baloknya nempel dengan yang lain. Oke, boleh diagonal tapi nggak boleh nempel. Agak tricky juga ya game ini. Kemudian dynamic survival adalah dynamic yang biasanya pemain itu menghadapi situasi yang gawat dan mengancam ya, dan pemain berhasil mencapai tujuan jika dia survive, bertahan hidup ya, tidak mati gitu kan. Nah, dynamic ini membuat pemain pokoknya gimana caranya harus survive, harus selamat ya untuk ronde-ronde selanjutnya. Ada banyak game yang kategori ini, ada Robinson Crusoe, ada Forbidden Island. Oh, ini lebih cocok Robinson Crusoe ya, Forbidden Island.
sebenarnya kurang kerasa. Saya ganti aja Robinson Crusoe. Oke, nanti saya kasih lihat ya. Jadi intinya adalah kita terdampar di pulau dan questnya itu random ya. Setiap misinya maaf, misinya itu random dan kita bertahan dari macam-macam mara bahaya, dari binatang buas, cuaca, kehabisan makanan dan seterusnya. Oke. Captain is Dead ini adalah board game di mana kita adalah kru pesawat luar angkasa dan kapten kita mati kena alien ya, ditembak alien. Jadi pesawat dalam kondisi rusak parah. Tugas kita dengan kru lain adalah bagaimana caranya untuk menderin pesawat ini dan pulang ke bumi. Itu ya, Captain is Dead. Destruction adalah dynamic di mana pemain itu memiliki kecenderungan untuk menghancurkan segala sesuatu dalam game, ya, menghancurkan musuh lebih tepatnya. Poin lebih didapatkan pemain jika berhasil menyerang, merusak, menghancurkan, mengacaukan objek lain. Oke, contohnya adalah gamenya adalah King of Tokyo, di mana kita menang kalau pemain kalah semua. Jadi kita jadi monster, jadi kaiju gitu ya, jadi kaiju untuk dengan tujuan akhir adalah menjadi one last man standing ya. Jadi dengan mencakar, mengalahkan pemain lain, mengeluarkan kartu yang punya punya skill-skill tertentu dan seterusnya. Merchant and Marauder ini board game temanya tentang Pirates of Caribbean ya, di mana kita bisa berperan sebagai pirates, bajak laut atau berperan sebagai pedagang. Oke, dua ini punya apa namanya tujuan yang berbeda. Kalau pedagang itu trading ya, mekanik utamanya. Kalau pirates ini adalah plundering, membajak ya. Tidak jarang pirates ini akan menyerang pemain-pemain trade merchant ini dan parahnya adalah kapal yang diserang rusak, bisa tenggelam ya. That's it. Pemain yang kapalnya tenggelam ya sudah, dia kehilangan segalanya termasuk barang-barang yang ada di dalam kapal itu. Jadi dia harus kembali ke posisi awal, posisi nol, membangun lagi dan seterusnya. Jadi ini dynamic destruction. Building adalah dynamic yang mengharuskan pemain untuk membangun sesuatu. Ya, tidak hanya secara fisik, tetapi juga bisa mengembangkan sesuatu yang melekat pada pemain. Misalkan upgrade skill, membangun ability, spaceship, dan seterusnya. Oke, contoh gamenya adalah Galaxy Tracker, di mana kita apa istilahnya, kita itu adalah driver yang mengirimkan barang dari planet A ke planet B gitu kan dengan pesawat yang kita miliki. Cuman perjalanan menuju planet B ini dangerous, berbahaya. Maka kita harus memodifikasi pesawat kita sedemikian rupa agar survive, agar selamat sampai tujuan. Dan di sini kelihatan elemen buildingnya ya. Jadi pesawat kita itu kita bisa bentuk sedemikian rupa pakai cardboard tile, kita kasih weapon, kita kasih baterai, sembarang gitu ya, weapon yang ada atas bawah, kita nambahin muatan kargo supaya nanti bisa muat, berhasil mengangkat lebih banyak barang ya di dalam kargo kita dan seterusnya. Asara adalah board game di mana kita membangun tower untuk menyenangkan hati raja. Towernya bisa pendek, bisa tinggi, bisa bagus, dikasih hiasan, bisa warna-warni dan seterusnya. Kemudian dynamic collection. Collection ini adalah dynamic yang mengharuskan pemain untuk mengumpulkan sesuatu yang memiliki kesamaan. Bisa jadi warnanya sama, grupnya sama, dan seterusnya. Pemain yang mendapatkan benefit yang lebih besar adalah pemain yang berhasil melengkapi koleksinya ya. Contohnya Anda pernah main Sushiko ya, di mana Anda harus mengoleksi kartu-kartu yang punya benefit skor yang tinggi, mengoleksi sushi-sushi tertentu yang kalau Anda punya sekian kartu maka dapat poinnya gede. Kemudian Pandemic adalah board game tentang virus di mana kita berperan sebagai saintis untuk membasmi virus. Caranya menemukan antidotnya adalah kita mencari kartu-kartu yang virus yang memiliki warna yang sama sebanyak 4 gitu ya. Kita harus mencari kartu-kartu itu agar ditukarkan dengan antidot. Kemudian ada dynamic chasing or evading. Dynamic ini sepanjang permainan pemain berusaha menghindari sesuatu atau mengejar sesuatu. Biasanya dynamic ini membagi kelompok menjadi dua, yakni pengejar dan yang dikejar. Contohnya itu adalah bank, di mana kita berperan sebagai sheriff, bisa berperan sebagai deputy, pembantu sheriff bisa berperan sebagai outlaw,
si penjahat atau bahkan berperan sebagai karakter abu-abu ya, dia nggak jelas ini. Saya lupa nama karakternya ya, tapi yang pasti karakter ini tujuan akhirnya adalah membunuh sheriff seorang diri. Artinya dia harus bermuka dua, jadi baik dulu, ikut bantuin sheriff, tapi in the end dia akan uh, memiliki tujuan akhir membunuh si sheriff. Kemudian Nuns on the Runs ini board game dimana kita berperan sebagai suster di sebuah biarawat apa namanya tempat ini ya, tempat biarawati berada, dan ada misteri di tempat itu, dan si suster-suster ini akan berusaha mencari misteri, mencari tahu apa misterinya, eh, tapi nggak boleh ketahuan gitu ya. Jadi kita menyelinap di lorong-lorong begitu kan. Hati-hati jangan sampai ketahuan. Oke, kadang-kadang bisa ngejar, bisa bersembunyi dan seterusnya. Dynamic trading adalah pemain melakukan pertukaran barang dengan pemain lain walaupun bermusuhan gitu ya. Dynamic ini muncul karena kedua belah pihak sama-sama membutuhkan. Contoh game Katan ini kita punya misi untuk membangun jalan, membangun rumah dan sebagainya. Dan ini butuh resource. Resource-nya ada kayu, ada apa gandum dan seterusnya. Dan kita tahu bahwa di game ini resource sangat sangat langka begitu ya. Jadi kita mengandalkan trading dengan pemain lain yang juga musuh kita, yang mereka saling membutuhkan. Jadi misalkan saya mau trade satu kayu saya untuk satu gandummu begitu. Jadi saling-saling sama-sama membutuhkan. Bonanza adalah game menanam kacang, di mana Anda dapat benefit set collection kalau berhasil menanam kacang dengan berbagai macam kartu yang sama sepanjang sekian gitu ya. Kacangnya semakin tinggi, maka dapat apa poin gede gitu ya. Tapi hati-hati kalau Anda hanya bisa punya 2 pot di awal, artinya Anda hanya bisa nanam 2 kacang sekaligus. Kalau tiba-tiba Anda mendapatkan kacang baru, maka mau tidak mau harus ditanam kacang ini. Dengan kata lain, kacang yang sudah ada harus dicabut, diganti dengan kacang yang baru. Dan ini akan sayang sekali menghancurkan combo yang sudah Anda siapkan. Nah, tradingnya kelihatan di sini. Kalau ada pemain yang kombonya udah jadi 2 tanaman itu, dan dia mendapatkan tanaman kacang yang lain yang baru yang harus ditanam. Nah, ini si 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 player ini bisa menawarkan, siapa nih mau beli kacangku ini gitu ya, tak kasih gitu ya. Kemudian terjadilah trading di sana. Race to the End adalah dynamic kejar-kejaran dengan pemain lain. Dynamic ini tak lalu harus berupa game balapan, tapi bisa juga pemain kejar-kejaran dengan poin atau kekayaan, gitu ya. Gamenya seperti apa ya? Paling jelas itu ular tangga, itu dynamicnya pakai ini. Ludo itu juga pakai ini. That's Equations ini adalah board game di mana kejar-kejaran tupai paling paling mendekati finish itu yang menang, di mana kita mesti memvoting jawaban dari pertanyaan kepada pemain lain. Pertanyaannya lucu-lucu, Anda mesti mainkan ini. Dixit ini adalah game di mana kita menebak atau memvoting kartu yang dipilih oleh seorang pemain ya, dengan gambar-gambar yang menarik ya, gambar-gambar yang surrealis. Oke, kalau tebakan kita berhasil, kita dapat poin untuk memajukan karakter kita di arena balapan. Oke, dynamic ini bisa lebih dari satu dalam sebuah board game ya. Jadi sebuah board game bisa punya lebih dari satu dynamic, itu sangat lumrah. Pasti ada satu dynamic yang dominan daripada dynamic yang lain. Kita lanjutkan pembahasan bottom up approach ya. Jadi bottom up approach itu kita mulai memilih dynamic, kemudian diikuti mekanik, lalu menentukan theme. Brainstormingnya adalah sebagai berikut. Kita pilih salah satu dynamic yang kita inginkan. Misalkan saya ingin membuat board game tentang survival. Oke. Selanjutnya kita mesti punya wawasan pengetahuan game-game yang survival itu judul-judulnya apa saja dan seperti apa model permainannya. Oke, Anda perlu banyak bermain board game survival agar paham untuk dynamic ini. Kemudian Anda cek di boardgamegeek.com kira-kira mekanik apa dari games-game survival tersebut yang memiliki kesamaan. Oke, kemudian kita tulis action gameplay dari mekanik-mekanik tersebut, baru kita menentukan tema.
Nah, saya kasih contoh nih ya, survival, oke. Jadi saya kepengen bikin game tentang survival, board game yang bau-bau survival itu adalah Robinson Crusoe, Captain Is Dead Winter, dan seterusnya. Kemudian kita lakukan riset di boardgamegeek.com untuk mengetahui mekanik apa yang ada di dalam board game survival tersebut. Sebagai contoh ya, Robinson Crusoe ini punya banyak mekanik di dalamnya, ada tile placement worker, modular board, dice rolling, simultaneously action selection, variable player power, action movement programming, and cooperative play ya. Kemudian kita juga tahu, ini ya, Dead of Winter. Dead of Winter ini juga game survive dari zombie. Mekaniknya action point, area movement, cooperative play, dice rolling, hand management, storytelling, variable player power, dan voting. Kemudian kita juga melihat Captain Is Dead yang punya mekanik action point allowance system, cooperative play, and variable player powers. Dari ketiga board game tersebut ternyata ada tendensi ya, kemiripan ya, kecenderungan game-game yang bau-bau survival memiliki dynamic survival itu memiliki mekanik yang sama. Ada elemen mekanik yang dipakai terus-terusan. Yang pertama dari tiga game tadi pasti co-op begitu ya, co-op bekerja sama. Kemudian punya variable player power, artinya mekanik di mana setiap pemain itu nggak sama. Pemain A, pemain B, pemain C itu punya ability yang berbeda. Action point allowance system memungkinkan pemain men-spend AP suatu action point untuk melakukan aksi secara bebas sesuka hatinya. Dice rolling itu menentukan keputusan, menentukan hasil akhir, bisa dipakai untuk battle, bisa dipakai untuk testing apa gitu ya. Ada elemen dice rollingnya. Dan fakta-fakta ini yang biasanya kita membantu kita untuk menentukan mekanik apa yang kita inginkan untuk dynamic survival kita ini nanti. Dari mekanik tersebut kita nanti akan buat ininya ya, game kata-katanya, kalimatnya, gameplay actionnya seperti itu. Tapi bukan berarti harus dicontek mentah-mentah ya. Jadi harus kreatif, cobalah berbeda dan bisa jadi Anda survival menggunakan mekanik yang lain yang nggak pernah dipakai oleh game-game survival sebelumnya supaya menciptakan board game yang lebih unik ya dibandingkan game survival yang ada di pasaran. Nah, saya lanjutkan ya. Jadi misalkan saya memutuskan mekanik saya adalah action point, variable player power, co-op play, dice rolling, trading, maka kita bikin semacam kalimat yang menggunakan yang masuk ke dalam mekanik-mekanik tersebut. Ya, misalkan di sini kita di sini kita tidak membatasi tema. Jadi kita nulis sembarang aja gameplaynya yang masuk di otak aja. Misalkan the player may trade some robot part resource with another player. Jadi untuk mekanik trading kita bisa trading benda-benda part robot agar kita bisa membuilding robot untuk melawan musuh. Kemudian kita juga pakai dice rolling untuk membagi waktu siang dan malam, di mana dice rollingnya ini dipakai untuk menentukan event yang jahat ya yang terjadi di malam hari. Mungkin ini temanya ke vampir dan werewolf begitu ya misalkan. Kemudian setiap pemain juga punya different role, ada soldier, carpenter, doctor, chef, dan seterusnya. Jadi sekali lagi tidak mengacu gameplaynya tidak mengacu ke tematik tertentu, tinggal di brainstorming aja ide-ide yang mau dikeluarin untuk membentuk kalimat-kalimat yang masuk ke dalam mekanik ini. Bebas tidak terkungkung ke dalam tema tertentu. Dengan demikian, setelah kita brainstorming macam-macam gameplay ini, maka kita bisa mendefinisikan suatu tema ya dengan kesepakatan bersama ya. Misalkan human, robot, mesin, parts, food, water, medicine, weapon, ammo. Dari hasil brainstorming kita menemukan objek-objek ini. Temanya adalah dystopia. Oke. Nah, itu teman-teman. Oke. Nah, kemudian ada juga game design yang based on mechanic. Jadi ada desainer yang suka sekali sama mekanik A, suka banget sama dice rolling, suka banget sama hand management. Ya, kadang-kadang desainer ini suka membuat board game yang mirip-mirip begitu ya. Karena caranya dia bikin adalah menggunakan ini ya, apa namanya? Panduan atau bermuara dari mekanik. Oke. Nah, dari mekanik ini nanti kita bisa menuliskan possible action gameplay yang ada di mekanik itu.
Oke. Kemudian mencari tahu dinamiknya apa, ya mekanik yang dia inginkan dicampur dengan mekanik B, muncul dinamik C, begitu kan. Kemudian dari gameplay, dari mekanik-mekanik dan dinamik ini brainstorming lagi untuk menentukan definitive theme dengan menggunakan cara yang sebelumnya. Oke, misalkan nih, saya nih suka banget grid movement. Grid movement itu adalah mekanik di mana kita bisa memindahkan avatar di board game kita ke dalam peta-peta ya. Jadi boardnya dibagi menjadi peta-peta, bisa persegi, bisa hexagon atau bentukan yang lain, dan kita bisa berpindah adjacent bersebelahan dari peta A ke peta B. Possible gameplaynya gimana kalau grid movement? Misalkan kita bisa bikin boardnya kayak lapangan bola. Jadi bermain bola nih ya. Jadi kita pemainnya menggiring bola dan tujuannya mencetak gol. Atau kita bisa anggap boardnya itu adalah danau besar dibagi menjadi heksagonal-heksagonal, di mana kita naik boat untuk berpindah ke posisi lain untuk mencari posisi mancing yang terbaik. Dan kita action lainnya adalah mancing ikan di sana. Atau juga battle map nih. Jadi kita boardnya bentuknya battle map, heksagon, kemudian kita naruh pasukan untuk saling adu strategi dengan lawan, saling menyerang, dan seterusnya. Jadi ini contoh dari single mekanik grid movement bisa menelurkan berbagai macam gameplay, ya, berbagai macam tema juga. Oke, ini contoh aja. Saya memilih yang kapal tadi, ya. Dinamiknya misalkan race to the end, jadi kejar-kejaran nangkap ikan, ikan yang rare itu VP-nya gede, ya. In the end akan ditotal dan siapa yang menang di akhir permainan. Atau juga dinamiknya saya nggak mau race to the end, saya maunya collection. Oke, pemenangnya adalah pemain yang mengkoleksi ikan ikan dengan ini ya jenis yang berbeda-beda. Jadi kalian harus nangkap semua ikan, anggapannya begitu. Itu kalian dinyatakan menang, ya. Collection. Kemudian ya, jadi misalkan ini yang tadi saya katakan, timnya baru ketahuan fishing competition ya. Jadi kita mencari different kind of fish, more fish variety means more point achieved by the player. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Kemudian ada juga oh ya, sorry, based on team tadi sudah dibahas ya. Maaf, kita lepaskan yang bagian ini. Nah, game design yang lain adalah kita selain berbasis theme mekanik dynamic, kita bisa menggunakan framework, mengadaptasi framework dari game design digital ya. Jadi MDA framework ini salah satu framework untuk membuat game design yang biasanya dipakai untuk membuat game digital gitu ya, game mobile, game desktop ya seperti itu. Apa itu MDA framework? Jadi kita membagi menjadi mekanik, dynamic, aesthetic. Mekanik ini aturan permainan ya, kita tentukan aturan permainannya apa ya. Kemudian dynamic ini hampir mirip dengan dynamic yang Anda ketahui sebelumnya. Dari aturan permainan tersebut kira-kira membuat gamenya mengarah ke dynamic seperti apa, atau mengarah ke tendensinya mengarah kemana, ke survival, ke spatial reasoning, atau bahkan ke building atau destruction, nah seterusnya. Dari dynamic yang ada, kira-kira menghasilkan estetika yang bagaimana, menghasilkan faktor fun yang seperti apa. Jadi di sini kita mempelajari emosi pemainnya. Dynamic yang kita buat menghasilkan fun yang jenisnya apa. Menurut riset ada berbagai macam jenis fun, ada yang apa? Joyful, kemudian ada yang fear. Loh, kok fear itu fun, Pak? Ada beberapa orang yang senang ditakut-takuti, teman. Ya, itulah mengapa kok genre film horor itu ada fansnya, karena mereka fun, ditakut-takuti seperti itu. Ya, jadi ini ada kita mempelajari emosi manusia yang dihasilkan dari dynamic yang kita ciptakan. Selain MDA framework, juga ada framework yang lain, yakni AGE framework, yang artinya Action Gameplay Experience. Action hampir sama seperti rule. Action apa yang action ini basic action ya. Basic action itu kayak lompat, lari, kayak game Mario begitu ya. Mario bisa lompat, bisa lari, bisa nembak, dan seterusnya. Basic action apa yang ada di game tersebut. Kemudian dari kombinasi basic action tersebut menghasilkan gameplay seperti apa. Dari gameplay yang seperti apa ini kemudian menghasilkan pengalaman bermain yang seperti apa juga. Pengalaman bermain itu
seperti yang Anda lihat di sini ya. Dari basic action running, making warrior, flickering, menghasilkan gameplay avoidance surrounding area, begitu. Kemudian dari gameplay avoidance, menghindari sesuatu, kita merasakan experience survival. Survival itu bisa excitement, bisa fear, ketakutan gitu ya. Kalau survive nanti ujung-ujungnya pride, joy, dan in the end adalah fun. Jadi ini adalah grafik It's Framework ya. Sepertinya Anda sudah pernah dapatkan di mata kuliah lain ya. Jadi walaupun ini sebenarnya untuk game digital, tapi bisa dipakai juga untuk board game. Oke. Kemudian kita juga bisa membuat game design berpatokan, patuh ya, OB ya, patuh terhadap intellectual property ya. Jadi kalau Anda tahu publisher-publisher tersebut melihat adanya peluang mengenalkan board game kepada orang-orang yang belum pernah main board game sebelumnya gitu ya. Misalkan orang-orang yang menyukai Walking Dead semacam itu dikasih game board game Walking Dead. Orang yang fans Walking Dead itu punya kecenderungan untuk mau memainkan board game ini. Nah, karena nih menggunakan intellectual property punyanya AMC ya, maka gamenya tidak boleh melenceng dari cerita Walking Dead ya. Jadi semua mekanik, tema bahkan dan dinamiknya harus persepertujuan mereka ya. Mereka harus ACC semacam itu. Jadi kita UB aturan intellectual property-nya. Bisa dari film, bisa dari ini ya, movie series, Battlestar Galactica ya. Kemudian bisa juga dari video game ya. Gears of War ini game first person shooting yang diadaptasi menjadi board game. Oke. Kemudian ada Dark Souls yang aslinya gamenya adalah game desktop diadaptasi kembali menjadi board game. Ada juga novel The Witcher ya, diadaptasi jadi board game. Ada juga yang dari board game dijadikan platform berbeda ya, dari board game dijadikan versi digitalnya. Ada juga yang seperti itu teman-teman ya. Nah itu saja untuk week kelima. Jadi Anda tahu ada banyak metode untuk game design. Saya harapkan ini membantu Anda untuk membuat tugas akhir yang terkait dengan board game atau mengerjakan project tabletop design di mata kuliah ini. Oke, sampai ketemu lagi minggu depan. Sampai jumpa lagi dan bye-bye.